Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Baik Ibu. Alhamdulillah, sehat Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya, kalau semuanya sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat ya. Semangat ya Ibu, semangat. Alhamdulillah kalau gitu. Ya, mudah-mudahan semangatnya sampai pelajaran Ibu selesai ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ketua Kelas untuk pimpin doa. Cici. Iya Ibu. Ya, Saya. silakan Cici. Ya, teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Cici sudah memimpin doa. Selanjutnya Ibu cek daftar hadir ya. Baik, yang pertama Astuti Mardianti hadir. Hadir Bu. Cici Agustini. Hadir Ibu. Dia Nur Aziza. Hadir Ibu. Feby Mutiara. Hadir Bu. Cici Agustini. Hadir Ibu. Alhamdulillah ya, berarti tinggal satu ya, ini yang belum masuk. Baik anak-anak, Ibu izin share screen. Sudah nampak ya? Sudah Bu. Sudah Bu. Baik. Coba, masih ingatkah materi pembelajaran di pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat tidak? Kita di pertemuan sebelumnya membahas apa sih? Masih Bu, teks laporan hasil observasi. Iya, betul. Materi yang kita udah bahas apa saja? Kita sudah membahas karakteristik laporan hasil observasi, Bu. Oke, betul. Apa saja sih karakteristiknya? Karakteristiknya itu yang pertama yaitu bersifat objektif, global, dan universal. Kemudian yang kedua, objek yang dibicarakan adalah objek tunggal. Dan yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Itu Ibu setahu saya, Ibu. Wah, luar biasa ya. Oke, coba ada yang mau melengkapi jawaban dari Susi untuk karakteristik? Siapa Saya yang boleh Bu mau? tambahkan? Silakan. Iya, boleh. Ya, baik Bu. Ada lagi Bu, menurut catatan saya ada ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang ada. Kemudian informasi teksnya merupakan hasil penelitian yang terkini, terbukti kebenarannya. Dan yang terakhir tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang. Seperti itu Bu. Oke, terima kasih Lucy, luar biasa. Betul ya jawaban Lucy. Nah, selain karakteristik teks LHO, kita juga sudah membahas mengenai apa lagi kemarin? Ayo. Tentang struktur ya Bu. Iya, betul. Ada berapa struktur? Coba struktur pertama apa sih? Ya, yang Struktur pertama, kalau tidak salah itu terkait pernyataan umum. Ya, apa sih pernyataan umum? Pernyataan umum itu yang berisi pembukaan ya Bu, atau pengantar yang disampaikan oleh peneliti. Terus kemarin kalau tidak salah bagian ini tuh berisi tentang informasi umum dari objek yang akan dikaji. Begitu Bu, benar tidak Bu? Benar Lucy, betul sekali. Ya, selanjutnya untuk struktur yang kedua? Yang kedua itu bagian deskripsi bagian, berisi uraian detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Oke, betul ya. Terakhir, struktur ketiga. Deskripsi manfaat, Bu. Nah, di sini pada manfaat, deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsinya, Bu. Oke, betul ya. Iya, jadi struktur teks LHO ada 3 ya, pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Dan di pertemuan sebelumnya juga kita sudah menyusun kerangka teks LHO ya anak-anak, secara kelompok kita sudah membahasnya ya. Iya Ibu. Yang mau membantu membacakan untuk kompetensi dasar? Saya Bu. Silahkan. Kompetensi dasarnya 4.2 mengonstruksikan teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan. Oke, selanjutnya sekalian ya Intan, untuk tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik
metode diskusi kelompok dan tanya jawab dengan model project based learning, peserta didik diharapkan mampu memproduksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi dengan rasa penuh tanggung jawab, berpikir kritis, kerjasama, disiplin, dan rasa ingin tahu. Oke, terima kasih Intan. Mudah-mudahan untuk kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini kita tercapai dengan baik ya. Oke, sekarang Ibu di sini memiliki video. Mari kita sama-sama simak videonya ya. Baik, anak-anak, itulah videonya. Sepertinya suaranya tidak keluar ya? Ada Bu, suaranya ada. Ada Bu, ada Bu. Ada ya. Baik, coba Ibu pengen tahu dari video tersebut berisi tentang apa? Tanaman pepaya Bu. Iya, berarti objek yang diobservasinya adalah tanaman pepaya. Baik, dari objek yang diobservasi pepaya tersebut, kira-kira bagian-bagiannya apa sih yang diklasifikasikan tadi? Ada batang Bu, Ya, Ada batang, ada daun. daun, kemudian mahkotanya, Manfaat kemudian Dan buahnya Bu. wah, iya. Kalau tidak ada buah bagaimana ya? Ya, dan terakhir manfaat dari tanaman pepaya. Manfaatnya luar biasa ya. Apa manfaatnya tadi? Manfaat dari pepaya, yaitu dapat dikonsumsi buahnya ya, banyak mengandung kayakan vitamin. Lalu apa lagi dapat dimanfaatkan apa? Daunnya juga bisa Bu untuk dimasak. Oh iya. Oke, nah itulah video contoh laporan hasil observasi. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari atau membahas bagaimana caranya memproduksi teks laporan hasil observasi yang disusun berdasarkan kerangka teks LHO yang sudah kalian kerjakan di pertemuan sebelumnya, ya. Nah, sekarang Ibu izin share screen lagi ya.
Nah, nampak ya ada? Iya, Bu, Nah, sudah. objek yang dapat diobservasi pada pertemuan kemarin, kalian kan sudah dapatkan. Nah, kira-kira kelihatan tidak Ibu di sini membawa apa? Kotak, Bu. Misteri, Bu. Kotak Kotak misteri. misteri, Bu. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah mengambil objek yang dapat diobservasi ya? Ya, sudah. Ke depan mengambil satu objek ya, satu objek. Kemudian di dalam objek ini kalian harus observasi ya. Nah, di sini ada pohon pisang. Kemarin siapa kelompok yang kebagian mengobservasi pohon pisang? Kelompok saya, Bu. Iya. Bu. Ya. Dan di Nah. balik gambar objeknya ada urutan nomor presentasi ya. Berarti kelompok Intan dan kawan-kawan presentasi urutan kedua. Oke, baik anak-anak. Bu lanjut ya. Sekarang Ibu mau bertanya, di pertemuan sebelumnya dalam menyusun kerangka, adakah kesulitan dalam menyusun kerangkanya? Apa gampang Bu, lancar, saya udah bisa gitu. Atau ada yang kesulitan? Iya, Bu Ina. Kebetulan Febi bersama saya satu kelompok. Jadi kemarin kesulitannya tuh kita dalam menyusun teks laporan hasil observasi itu memulai atau mengembangkan idenya terkait, kan kita kemarin dapatnya kucing ya, Bu. Iya. Ya, jadi kesulitan memulai aja sih mengembangkan idenya gitu. Oh, seperti itu. Iya. Nah, sebetulnya dalam memulai, kemudian mengembangkan ide menjadi sebuah tulisan laporan observasi, kalian sebetulnya Ibu persilahkan untuk mencari referensi dari berbagai sumber supaya kalian tidak mengalami kesulitan gitu ya. Tentunya kan kalian dengan bertukar informasi, saling menanggapi di dalam kelompok, pasti kalian lambat laun akan menemukan ide-ide yang sesuai dengan objek yang diobservasi. Mudah-mudahan hari ini kelompok Cici dan teman-teman tidak ada kesulitan lagi ya. Ya, Ibu, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Oke, selanjutnya. Coba di antara kalian, pernahkah memproduksi teks laporan hasil observasi? Pernah, Bu. Oke, mungkin ada yang pernah melakukan observasi, membuat teksnya, ada juga yang belum pernah gitu ya. Kalau yang belum pernah berarti hari ini kalian akan memproduksi teks LHO ya. Lalu bagaimana caranya memproduksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan kebahasan? Ada yang tahu? Tidak apa, salah juga. Coba Saya Bu mau nyoba ya. Iya, boleh, silahkan. Untuk menulis teks LHO, yang pertama itu menentukan tema kegiatan observasi, terus menentukan tujuan observasi, terus melaksanakan kegiatan observasi, terakhir pengamatan. Betul, jadi kurang lebih seperti itu ya cara memproduksi teks laporan hasil observasi. Mudah-mudahan pada saat nanti kalian menyusun proyek menulis ini sudah sesuai dengan langkah, kemudian isi dan kebahasaannya ya. Oke, selanjutnya yang pertama aspek kebahasaannya adalah penggunaan kata atau frasa nomina. Yang kedua, pembentukan nomina dan verba turunan dengan afiksasi. 3, penggunaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Dan yang keempat, kalimat simpleks dan kompleks. Nah, untuk rincian materi secara detailnya, silakan kalian cari secara mandiri, baik dari buku paket maupun dari internet atau sumber yang lain ya. Kira-kira siap untuk mencari referensi untuk materi ini? Siap, Bu. Siap, Ibu. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Langkah pertama, menentukan tema kegiatan observasi. Karena kalian sudah mendapatkan temanya ya, berarti kalian menyusun laporan observasinya berdasarkan objek yang kemarin dari kotak misteri, ya. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan observasi. Nah, tujuannya untuk apa kalian mengobservasi? Begitu. Lalu ketiga, melaksanakan kegiatan observasi melalui pengamatan. Lalu menyusun kriteria aspek yang harus dilaporkan. Nah, jadi aspek yang kalian akan laporkan itu ada berapa aspek gitu ya. Jadi harus dibatasi.
Ya, contohnya pohon pisang. Pohon pisang kan banyak ya jenisnya, aspeknya gitu. Nah, kalian boleh batasi gitu, jangan sampai terlalu banyak ataupun terlalu sedikit laporannya. Kemudian membatasi jumlah. Nah, seperti yang Ibu katakan barusan ya, harus ditentukan jumlah aspek yang dilaporkannya. Lalu mulai mendeskripsikan unsur-unsur yang dijelaskan sesuai aspeknya. Kemudian langkah keenam, melengkapi teks laporan observasi dengan data dan gambar. Nah, ini kalian boleh cari referensi dari berbagai sumber, ya. Kemudian lengkapi juga dengan gambar yang mendukung, gitu. Misalkan yang kemarin mendapatkan objek lab perkantoran, sudah difoto belum lingkungan sekolah atau labnya? Sudah difoto? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yang mengobservasi kucing sudah ada fotonya? Sudah ada, Bu. Nah, baik. Dan yang terakhir adalah membuat simpulan laporan hasil observasi. Nah, untuk simpulan ini bisa berada sendiri atau masuk ke struktur ketiga itu deskripsi manfaat ya. Silahkan Ibu berikan keluasan buat kalian gitu. Ya, untuk membuat. Nah, baik, selanjutnya, nah ini kelompok diskusi di pertemuan kemarin ya, dalam menyusun kerangka. Nah, kelompok 1 yaitu kelompok Cici, Feby, Ine, kemarin objeknya kucing. Kelompok 2 Intan, Sri, objeknya adalah pohon pisang. Kelompok 3 Dian dan Lucy, objeknya lingkungan sekolah. Dan kelompok 4 Astuti dan Susi, objeknya adalah lab perkantoran. Ya, silakan anak-anak sekarang kalian duduk bersama kelompoknya masing-masing. Sudah, Bu. Nah, semuanya untuk kelompok masing-masing, ayo keluarkan kembali kerangka yang sudah disusun pada pertemuan sebelumnya ya, berdasarkan objek yang sudah terpilih. Oke, siap untuk melakukan diskusi dan membuat proyek menulis? Siap, Bu. siap, Bu. Semangat ya, pada semangat gak? Semangat. Semangat, Bu, semangat. Semangat dong, Bu. Semangat. Ya, semangat dong ya. Baik anak-anak, sekarang silahkan kalian berdiskusi, memproduksi teks laporan observasi berdasarkan kerangka yang sudah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Nah, kalian kerjakannya pada LKPD yang sudah Ibu berikan. Sudah ada kan LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kemarin sudah diambil. Iya, baik. Silakan anak-anak mulai mendiskusikan objek yang diobservasi ya. Tadi kelompok Cici, kucing kan lucu, menggemaskan. Nah, kira-kira bagaimana sih laporan observasinya? Gitu ya. Jangan lupa berdasarkan struktur dan kebahasaan juga ya. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang kesulitan? Ada kesulitan? Tidak ada, Ibu. Kebetulan Ina punya banyak kucing di rumahnya. Iya. Iya, seperti Rasul ya. Nah, kalau Ine memiliki kucing di rumah, berarti otomatis tidak ada kesulitan ya. Oke, untuk kelompok 2, Intan dan kawan-kawan, bagaimana? Ada kesulitan kah? Belum ada, Bu. Oh, luar biasa. Iya. Oke, nanti kerjasama ya Intan. Jangan sampai yang mengerjakannya sendiri loh. Ya. Ya, Siap, Bu, Bu. kita kerja bertiga, Bu. Baik, Bu. Ya, bersama Sri dan Tri ya. Iya, Bu. Iya. Jadi pohon pisang ya. Kalian coba apa aja sih aspek yang akan kalian laporkan gitu. Ya. Bu, ini pisangnya boleh pisang apa aja kan, Bu? Ya, bebas terserah kalian. Ya. Kalian kan jenis pisang banyak. Nah, jangan sampai semuanya. Kalau semuanya membutuhkan berapa lembar kertas. Gitu ya. Maka dari itu Pisang raja, Bu, pisang raja. Ibu Kenapa? Ibu lingkungan sekolah itu berarti semuanya gitu, Bu? Iya, lingkungan sekolah semuanya. Kalian observasi, ada apa aja di lingkungan sekolah. Kalian kan setiap hari ke sekolah, mengamati, itu. Iya, tuliskan yang kalian tahu, gitu. Yang kalian lihat, seperti itu. Jabarkan, ya. Mulai dari struktur
struktur pertama tuh kan kemarin udah dibikin kerangkanya, tinggal kalian uraikan dari apa pernyataan umum, lalu klasifikasi, ya dari klasifikasi kan misalkan ada 2 atau 3 klasifikasi. Nah, lalu jabarkan di deskripsi bagian, deskripsikan gitu. Ina, Oke, kok Feby belum pulang-pulang ya dari toilet? siapa? Feby? Feby. Wah, Iya. kemana? Kan jangan Kita jadinya kerja berdua nih, Bu, sama Ina doang. ya, kasihan ya. Ya udah Feby nanti Mungkin Ibu Feby kebelet, Bu. kebelet, mungkin mules ya Feby. Ya gak apa-apa, mudah-mudahan nanti cepat masuk Febynya ya. Baik anak-anak, oh iya, Ibu belum menghampiri kelompok 4 ya, yang Iya, observasi Bu. lab Iya, perkantoran. Ibu. Sekarang kita Lab sudah masuk kantoran des- nih, Bu. Iya, Iya. kalian Iya, kan Astuti masuk deskripsi ya. Ya, deskripsi bagian sekarang kita, Iya, Bu. sekarang Bu, itu Oke. Bu, deskripsi bagian. bagian ya, silahkan Ya. deskripsikan bagian-bagian yang sudah kalian klasifikasikan di paragraf atas ya. Baik, Bu. Oh iya, di lab perkantoran kalian boleh apa ya, sebutkan ada apa saja. Ya, lalu nanti di akhir jangan lupa loh ya anak-anak, jelaskan manfaat, deskripsi manfaat dari objek yang diobservasi. Ya, Baik, awas Bu. sampai terlewat. Oke, sudah selesaikah atau belum? Sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi. Iya, boleh Ibu kasih waktu. Tetap semangat ya. Pokoknya harus semangat dalam menulis teks laporan ini ya sampai selesai biar kalian mendapat ilmunya juga tuntas gitu. Bagaimana Astuti, Tri, Ine? Sebentar lagi, Bu. Selesai. Sudah masuk bagian deskripsi manfaat. Ya, Bu, dikit lagi, Bu. Silahkan. Oh iya ini Feby. Feby baru masuk lagi. Dari mana Feby? Katanya tadi ke kamar mandi ya, ke toilet. Kok lama sekali Feby? Wah, Feby ini kenapa ya tidak merespon ibu? Oh iya, Feby mungkin tadi mules ya, kata Sri. Ya udah gak apa-apa, mungkin Feby lagi sakit. Oke, Feby istirahat saja ya. Kan anak-anak, LKPD-nya jangan lupa dikasih nama ya, nama kelompok, nama anggota, juga kelas kalian ya, tentunya jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran ya. Iya, Bu, siap. Siap, wah Ibu suka sekali dengan Cici, tetap semangat ceria. Ibu suka nih siswa yang seperti ini, jadi ke ibunya juga membawa semangat sendiri nih. Ya, ayo anak-anak, biasakan senyum yang manis. Ya, gitu. Biar mood kaliannya juga terbawa gitu. Ibu melihat Cici seperti ini saja, ke ibunya juga moodnya jadi wah nambah kayak gitu. Ya, bagaimana anak-anak sudah selesai kah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Iya. Ibu. Kalau sudah, berarti saatnya mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, yaitu dalam memproduksi teks laporan hasil observasi. Baik, siapa kelompok yang tampil pertama? Kemarin, yang dari apa? Dari Kelompok dari 2, Bu. di belakang ini loh, kan di belakangnya ada nomor ya. Tuh, ayo masa lu? Kelompoknya Intan, Bu, kalau nggak Dua, Bu. salah. Saya, Bu, yang pertama. Intan, presentasikan. Pohon pisang, Bu, observasi. Iya, pohon pisang. Saya mulai ya, Bu. Iya, silahkan. Baik. Assalamualaikum, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Saya Intan dari kelompok 2, penampil pertama, ingin mempresentasikan tentang lembar kerja peserta didik yang berisi tentang laporan hasil observasi, di mana anggota kelompok saya yang lainnya ada Tri dan Sri. Untuk tema, kebetulan kelompok kami mendapatkan tema pohon pisang.
Langsung saja untuk struktur yang pertama terkait dengan definisi umum. Pohon pisang merupakan tumbuhan berbentuk terna raksasa dengan batang semu yang permukaannya terlihat pelepah daun. Tinggi pohon ini sanggup mencapai 3 meter. Kemudian bagian deskripsi bagian, tanaman ini sanggup tumbuh di tanah yang cukup baik pada kawasan dan ketinggian hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Pisang merupakan sebutan dari nama buah yang dihasilkan dari tumbuhan ini. Tumbuhan ini bisa dimanfaatkan semua bagiannya sehingga dianggap sebagai tumbuhan serbaguna. Tumbuhan ini asli berasal dari Asia Tenggara. Adapun bagian-bagian dari tumbuhan ini yaitu bonggol pisang, batang pisang, daun pisang, bunga pisang, dan buah pisang. Terakhir, untuk struktur deskripsi manfaat, buah pisang kaya manfaat di samping sebagai sumber vitamin, mineral, karbohidrat bagi tubuh. Pisang juga mempunyai manfaat lain, yaitu hampir di seluruh tumbuhan pisang sanggup dimanfaatkan. Buahnya bisa dimakan langsung, tetapi juga sanggup dijadikan materi olahan menyerupai keripik, sale pisang, dan tepung pisang. Daun yang masih menggulung sanggup dijadikan obat, dan daunnya yang sudah rentah sanggup untuk membungkus makanan. Batang ketika ditebang akan mengeluarkan getah. Getah itu sanggup dijadikan obat diare, obat sentri, dan kanal kencing. Bunga yang berwarna ungu sanggup dijadikan sebagai olahan sayuran. Sudah, Bu. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang tanaman pisang. Terima kasih, Bu Vivi. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Intan. Wah, luar biasa sekali nih untuk kelompok 2 ya, yang mengobservasi pohon pisang. Coba dari kelompok lain, adakah yang mau mengomentari, memberikan tanggapan dari hasil kerja diskusinya? Kira-kira bagaimana hasil pekerjaan Intan dan teman-teman? Saya, Bu, mau berkomentar. Iya, boleh Astuti. Tadi dari kelompok 1 membahas tentang pohon pisang ya, Intan Iya. ya. Bagus sekali, informasinya sangat detail sekali. Tadi yang saya dengar, 3 strukturnya pun sudah tercantumkan tadi tentang definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Bagus, Bu, sudah lengkap. Saya mendapatkan informasi banyak dari apa yang sudah kelompok 1 sampaikan. Itu saja, Bu. Ya, terima kasih Astuti sudah mengomentari. Oke, kita berlanjut ya ke penampil presentasi kedua. Silahkan kelompok 1 ya. Iya, benar, Bu. Ya, Dari boleh. kelompok kucing. Ya, kucing. Ya, jadi dari pernyataan umumnya, observasi kucing. Pernyataan umum, kucing adalah jenis hewan mamalia yang lucu dan banyak dipelihara oleh manusia. Makanannya adalah daging, sehingga termasuk dalam jenis karnivora. Secara general, kucing dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kucing domestik dan kucing besar. Kucing domestik merupakan kucing yang sudah hidup berdampingan dengan manusia, seperti kucing kampung dan kucing rumahan. Sementara kucing besar merupakan kucing yang masih buas, seperti harimau, singa, macan, dan lain-lain. Dan sejenisnya. Lalu deskripsi bagian, kucing domestik bisa memiliki panjang tubuh yang mencapai 60 cm, sementara tinggi badannya bisa mencapai 45 cm. Berat badan kucing domestik bisa mencapai 16 kg. Kucing memiliki taring dan cakar yang tajam yang berguna untuk melakukan pemburuan dan juga bertahan hidup. Kucing merupakan makhluk soliter yang artinya hidup menyendiri. Biasanya satu kucing tinggal di wilayah tertentu yang menjadi kekuasaannya. Bila ada kucing lain yang masuk dalam wilayahnya, maka perkelahian pun akan terjadi. Kucing bisa menyerang lawannya dan melancarkan tamparan, cakaran, dan gigitan. Lalu di terakhir deskripsi manfaatnya, ada 2 manfaat kucing yang paling signifikan untuk kehidupan manusia. Pertama, di sektor pertanian, kucing bisa dimanfaatkan untuk mengusir hama, itu hama tikus. Yang kedua, kucing rumahan dipelihara untuk menjadi teman hidup manusia yang bisa menjadi pereda stres. Yang tadi tuh, Ina punya banyak kucing di rumahnya. Itu Ibu, tampilan dari kelompok 1. Jadi ada saya, Feby, dan Ina. Terima kasih. Terima kasih kembali Cici sudah mempresentasikan. Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau menanggapi, memberikan komentar atau masukan? Silahkan.
Dari hasil pekerjaan kelompok Cici, lalu ada Ine dan Feby. Adakah atau sudah bagus? Ya, baru hadir kembali. Iya, tidak apa-apa Feby. Mudah-mudahan lekas sehat ya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Oke, oh berarti tidak ada tanggapan ya. Berarti kelompok Cici sudah bagus ya. Selanjutnya, oh iya, Sri kenapa? Mau menanggapi? Iya Bu, tadi penampilan dari kelompok Cici itu bagus. Sudah sesuai laporannya tentang kucing. Jadi kita jadi lebih tahu tentang kucing tadi, kucing domestik gitu. Terima kasih. Terima kasih Sri. Oke, selanjutnya untuk penampil presentasi ketiga yaitu kelompok 4, kelompok Astuti dan siapa? Astuti dan Susi. Susi Bu, ya. Perkantoran, silakan. Saya ingin menyampaikan hasil diskusi saya dengan Susi ya Bu terkait lab OTKP. Nah, ada 3 struktur yang sudah kami buat. Yang pertama itu tentang pernyataan umum atau definisi umum tentang lab OTKP. Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, baik pendidikan akademik maupun profesional dalam usaha mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Lalu deskripsi bagiannya, hal-hal yang ada dalam kegiatan praktik perkantoran. Yang pertama yaitu mengenai pekerjaan resepsionis, lalu sekretaris, manajer, kepala bagian, staf, dan peserta didik dapat melaksanakan rapat di laboratorium simulasi. Lalu terakhir, bagian deskripsi manfaatnya, laboratorium perkantoran sangat bermanfaat bagi peserta didik yang memilih program keahlian OTKP untuk melakukan praktik secara langsung. Itu Bu, hasil diskusi saya dan Susi. Baik, luar biasa hasil pekerjaannya ya, tetapi coba kita dengarkan pendapat dari kelompok lain, adakah masukan atau ada yang kurang? Silahkan anak-anak. Bagaimana hasil pekerjaan temannya? Sudah baguskah atau ada yang kurang? Sudah bagus, Bu. Bagus ya, karena sesuai dengan jurusannya ya, kalau kita mengamati observasi objek yang kita sukai, kita minati, pasti pengerjaannya pun akan mudah gitu. Oke, anak-anak terakhir ya, presentasi penampil keempat, kelompok 3 berarti, silahkan. Iya Bu, saya ya Bu mau mempresentasikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 diwakili oleh saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama Lucy. Judulnya adalah lingkungan sekolah. Kemudian strukturnya ada 3, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Pernyataan umum SMK plus Miftahul Ihsan Cilograng merupakan salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMK di Gunung Batu, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Banten. Terdiri atas 2 jenis lingkungan, diantaranya yakni lingkungan hidup, benda hidup atau biotik, dan lingkungan tidak hidup atau benda mati abiotik. Lingkungan benda hidup terdiri dari tanaman dan pepohonan, sedangkan lingkungan benda mati terdiri atas peralatan belajar, gedung sekolah, dan properti sekolah. Deskripsi bagiannya, lingkungan benda hidup mulai dari halaman depan sekolah, terdapat taman luas dan taman-taman kecil di depan kelas ditumbuhi dengan rumput hijau serta tanaman atau bunga hias. Berikutnya, lingkungan benda mati berupa gedung sekolah yang terdiri dari ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas siswa, perpustakaan, lab OTKP, lab BPD, lab PBSM, dan lab perhotelan. Kemudian deskripsi manfaatnya. Demikian hasil laporan observasi tentang lingkungan SMK plus Miftahul Ihsan Cilograng berkenaan dengan jenis lingkungan yang ada di sekolah berupa lingkungan benda hidup dan lingkungan benda mati. Keduanya merupakan kesatuan yang menjadikan sekolah kami asri dan harmoni. Begitu, Bu.
Baik, terima kasih Dian atas presentasinya dan kelompoknya. Silakan Sama-sama. baik, silakan menanggapi, memberikan komentar, masukannya. Sudah bagus, Sudah Bu. bagus, Jadi baik. kita lebih mengenal sekolah kita jadinya. Ya, iya sekolah yang alhamdulillah asri, luas dan ada ya. Oke anak-anak, karena presentasinya sudah selesai, Ibu mungkin memberikan masukan sedikit ya. Tadi mengenai pohon pisang ya, yang observasi pohon pisang. Tadi aspek yang dilaporkan atau klasifikasinya mungkin kurang jelas ya, nanti boleh diperbaiki ya kelompok. Tadi siapa ya? Ya, Saya, Bu. baik. Iya, Intan. Oke anak-anak, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, coba ada yang mau menyimpulkan untuk hasil belajar hari ini? Saya Bu yang pertama Bu. Ya, boleh Sri. Ya, jadi yang pertama simpulannya kita menggunakan kata atau frasa nomina. Yang kedua pembentukan nomina dan verb. Turunan dengan afiksasi. Yang ketiga penggunaan kalimat, definisi dan kalimat deskripsi. Dan yang keempat kalimat simpleks dan kompleks. Itu Ibu. Oke, baik. Terima kasih sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini, Sri. Lalu ada lagi yang mau menyimpulkan? Saya boleh nggak, Bu? Oh iya, boleh Lucy. Iya, Bu. Jadi hasil pembelajaran kita hari ini, kita sudah belajar untuk memproduksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaannya berdasarkan kerangka yang sudah kita buat sebelumnya dan langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. Begitu, Bu. Nah, baik, terima kasih Lucy. Jawabannya luar biasa. Berarti Lucy sudah memperhatikan ya pembelajaran Ibu dari awal sampai akhir. Oke anak-anak, selanjutnya ya, untuk refleksi, apakah kalian merasakan manfaat dari pembelajaran hari ini? Adakah manfaatnya anak-anak? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, manfaatnya apa? Kita jadi bisa membuat laporan hasil observasi. Bisa lebih paham untuk mengamati sesuatu. Iya, betul ya. Jadi secara tidak langsung kita bisa mengobservasi, mengamati suatu objek yang ada di lingkungan sekitar. Lalu selanjutnya, apa yang kalian belum pahami nih dalam pembelajaran hari ini? Ada yang belum dipahami? Apakah sudah paham? Apa ada yang belum dipahami? Sudah Bu. Saya sudah Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Baik anak-anak, selanjutnya materi pembelajaran di pertemuan selanjutnya yaitu mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Jadi kita beralih ke materi yang lain ya. Lalu tugas tambahannya silahkan kalian cari referensi terkait materi yang telah dipelajari, baik melalui buku-buku di perpustakaan atau mencari di internet, supaya hasil pekerjaan kalian hari ini dapat direvisi dengan baik dan mendapatkan informasi tambahan, gitu ya. Oke anak-anak, mungkin hari ini dari Ibu pembelajarannya sudah selesai. Terima kasih. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia ya. Karena kalau kita bahagia pasti hidup kita juga akan senang, akan tentram. Oke anak-anak, terima kasih. Sebelum ditutup, silahkan pimpin doa kembali. Ya, teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi anak-anak. Ya, Terima kasih Bu Terima kasih. Fibi.